Ya, pemirsa, kinerja ekonomi yang melemah akibat pandemi berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya peningkatan jumlah pengangguran dan untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah kembali menggulirkan bantuan subsidi upah kepada pekerja dengan anggaran 8,8 triliun rupiah agar masyarakat bisa memiliki pendapatan dan daya beli sekaligus sebagai stimulus perekonomian di tengah pandemi. Pemerintah menggulirkan kembali bantuan subsidi upah dengan anggaran 8,8 triliun rupiah untuk memastikan rakyat bisa tetap memiliki pendapatan dan daya beli sekaligus sebagai stimulus perekonomian di tengah pandemi. Adapun pekerja yang berhak menerima BSU akan mendapat bantuan sebesar Rp500.000 per orang dan diberikan langsung untuk 2 bulan sejumlah Rp1 juta. Untuk dapat menerima BSU, pekerja harus memenuhi beberapa syarat diantaranya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan dan bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun BSU 2021 ini diutamakan bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa. Terkait dengan respon kami terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh, serta mendukung masyarakat dan bisnis selama masa pandemi COVID-19 ini dan PPKM berbasis mikro, maka kami mengusulkan untuk memberikan subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak. Sebelumnya pada tahun lalu, pemerintah telah menyalurkan dana bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per bulan yang disalurkan dalam 2 termin dengan jumlah bantuan masing-masing termin senilai Rp1,2 juta sehingga total yang diterima adalah Rp2,4 juta. Adapun total anggaran mencapai Rp37,7 triliun yang ditargetkan bagi 15,7 juta pekerja. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Ibu Dita Indasari. Beliau adalah staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Selamat pagi, Ibu Dita. Halo, selamat pagi, Mas Pras. Baik, apa kabar Sehat? Ibu hari ini? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saja kita akan bagaimana membahas ini, industri ataupun bicara mengenai ketenaga kerjaan di tanah air. Di mana kita tahu banyak sekali tekanan-tekanan yang terjadi pada industri, pelaku usaha, begitu dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, seperti apa mungkin langkah-langkah dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu? Silakan. Ya, secara umum ada 3 hal yang kita lakukan, sedang kita lakukan dan akan terus kita lakukan dalam situasi ini. Yang pertama adalah memastikan agar perusahaan-perusahaan yang dalam situasi PPKM ini masih boleh beroperasi, itu mereka tetap beroperasi dengan menjaga protokol kesehatan serta membangun hubungan industrial yang baik, sehat, dan aman. Jadi sektor-sektor ekspor misalnya, kemudian sektor energi, fasilitas pelayanan umum yang boleh beroperasi 100%, itu kita harus bantu agar mereka bisa menerapkan prokes. Serikat pekerjanya kita rangkul agar bisa memahami keputusan perusahaan. Nah, yang kedua adalah menjaga daya beli pekerja dan korban PHK agar tidak jatuh terlalu dalam. Ini penting supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Maka digulirkanlah bantuan subsidi upah, kartu prakerja, bantuan subsidi usaha mikro, dan berbagai skema-skema subsidi lainnya. Yang ketiga, insentif bagi dunia usaha. Jadi dunia usaha ini kan memang mengalami pukulan hebat. Sektor pariwisata, retail itu memang harus dibantu dengan insentif dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, agar beban mereka bisa sebagian teratasi. Itu kira-kira 3 strategi yang kita lakukan bersama. Oke, kalau gitu kita ulas satu persatu. Misalnya dari sisi beberapa sektor yang lebih diprioritaskan begitu dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Dita begitu. Lebih kepada yang berorientasi ekspor saja atau memang yang memiliki jumlah pekerja cukup banyak begitu dalam artian padat karya, Ibu? Ya, jadi berdasarkan instruksi Mendagri kan sektor kritikal itu boleh beroperasi 100%. Ya. Nah, kemudian di dalam sektor kritikal itu dimasukkanlah sektor orientasi ekspor. Oke. Nah,
yang di dalam PPKM 4 level 4 pun mereka boleh beroperasi 100%. Ya. Contohnya sektor makanan dan minuman, ini adalah sektor penyumbang ekspor terbesar, sektor logam dasar, kemudian garment, tekstil dan pakaian jadi, serta sektor otomotif. Nah, supaya sektor ini tetap bisa jalan, pekerjanya juga aman, maka prokesnya harus ditegakkan. Ini tugas kita untuk melakukan pengawasan. Kemudian hubungan industrialnya harus dibangun. Serikat pekerja harus kompak dengan pengusaha dalam situasi krisis semacam ini. Jadi kita dorong melakukan komitmen bersama, gotong royong bersama, dialog bipartit, supaya mereka bisa memahami kondisi perusahaan dan menerimanya. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang level ekspor. Nah, berdasarkan rapat kemarin, ratas kemarin, ternyata sektor pendukung ekspor, ya level sektor esensial, itu juga sudah boleh dibuka 50% dengan shift, pemberlakuan shift. Nah, berarti bertambah lagi upaya kita untuk memastikan agar prokes berjalan dan kenyamanan pekerja dan pengusaha terjadi. Baik. Tapi kalau kita cermati dengan kondisi market saat ini, dengan kondisi pandemi begitu, apakah tidak menimbulkan kecemburuan terhadap sektor usaha lainnya nih dengan prioritas di beberapa sektor tadi, Bu? Prioritas sektor itu kan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh kementerian lain, mengingat pertama jumlah tenaga kerja yang involved di sektor itu sangat besar. Kemudian juga ada peluang ekspor yang juga cukup besar, sebagai nanti feedbacknya adalah masuknya devisa bagi negara agar bisa membiayai program-program subsidi di masa COVID ini. Nah, jadi makanya kemudian ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi. Dan begini juga, tidak semua sektor itu bisa melakukan pekerjaan model WFO. Sektor manufaktur misalnya, kan mesinnya tidak mungkin dibawa ke rumah. Jadi mereka harus bekerja di lokasi kerja. Sementara sektor keuangan, perbankan misalnya, itu bisa dilakukan dari rumah karena by digital. Nah, online. Nah, ini ada nature atau karakter-karakter sektor yang memang kita harus pertimbangkan apakah mereka bisa WFO full, WFO separuh, atau memang mereka harus WFH total. Itu. Jadi karakter sektor itu juga menjadi pertimbangan. Baik, berarti memang itu menjadi pilihan-pilihan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu ya di tengah pandemi begitu. Jadi memang lebih kepada bagaimana menjadi fokus pemerintah adalah sektor-sektor yang berorientasi ekspor, kemudian juga yang padat karya begitu, dalam artian banyak yang menyerap tenaga kerja. Nah, lanjut tadi ada 2 langkah. Berikutnya adalah peningkatan daya beli pekerja. Nah, insentif-insentif yang diberikan sejauh ini sudah seberapa banyak dan seberapa besar juga ini, Bu? Ya, bantuan subsidi upah 2020 ada, bantuan subsidi upah 2021 sudah ada untuk 8,7 juta pekerja yang terdampak PPKM di level 3 dan 4. Itu kita sudah terima 1 juta data dan sekarang sedang proses pencairan ke rekening Himbara masing-masing dengan BPJS. Kemudian untuk usaha mikro, pekerja-pekerja mandiri itu ada bantuan subsidi usaha mikro nilainya 1,2 juta, itu warteg, pedagang kaki lima, pecel lele, nasi uduk, itu 1,2 juta per usaha. Kemudian kartu prakerja itu muncul lagi, anggarannya jauh lebih besar malah, sekitar 20 triliun. Subsidinya itu 2,4 juta untuk 4 bulan, plus pelatihannya yang vokasi. Lalu ada relaksasi pajak penghasilan. Jadi untuk sementara dalam situasi ini, pajak penghasilan yang dikenakan kepada pekerja itu tidak ditarik supaya mereka punya uang lebih untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pola-pola subsidi itu, belum lagi PKH ya, bantuan keluarga harapan, subsidi sembako dan sebagainya, itu jalan terus. Lantas kalau bicara mengenai juga sudah dilakukan subsidi begitu bagi para pekerja, implementasinya bagaimana? Karena kan kita tahu data ini masih menjadi permasalahan klasik di Indonesia begitu. Apakah ada pemutakhiran data begitu yang sudah dilakukan oleh Kemenaker sendiri? Ya, memang data yang untuk bantuan subsidi upah kita dasarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi para pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan itulah yang kita
screening, kita sesuaikan NIK-nya, kita sesuaikan nomor rekeningnya, nama dan sebagainya. Itulah yang menjadi basis data kami. Jadi kita juga berharap dalam kesempatan ini tolong perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, karena kalau nggak didaftarkan mereka nggak bisa dapat BSU. Jadi kita minta agar tolong haknya juga dipenuhi ya. Kasihan kalau nggak dapat BSU. 1 juta per orang selama 2 bulan. 1 juta per orang untuk 2 bulan begitu ya. Baik, iya. Ibu Dita, nanti kita akan lihat bagaimana arahan yang sudah diberikan nih dari pemerintah terhadap pelaku usahanya sendiri, dengan tadi ada beragam langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemenaker untuk menjaga bagaimana suasana kondusif tetap terjaga begitu di tengah pandemi untuk dunia kerja di Indonesia. Kita akan jeda dulu sebentar Ibu Dita. Dan pemirsa